Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Putri Renalita, SE, MM, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Lingkungan. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Hukum Lingkungan Bisnis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Hanifah Sidkiah, yang kedua ada Ramanda Armulyani, dan yang ketiga saya sendiri, Amanda Novitriana. Kemudian ada daftar materi. Daftar materi yang akan kita presentasikan yaitu Hukum Lingkungan, yang kedua Perkembangan Hukum di Indonesia, yang ketiga adalah AMDAL, dan yang keempat adalah sanksi. Kemudian ada pengertian lingkungan. Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara berdaulat secara yurisdiksinya. Kemudian ada pengertian lingkungan menurut beberapa ahli. Nah, ini ada menurut Profesor ST Munajat Danusaputra SH, yang dimana mengungkapkan bahwa lingkungan adalah sumber benda, kondisi, dan termasuk di dalamnya manusia dan semua tingkah lakunya, serta berada dalam satu ruang yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Kemudian ada Profesor Otto Sumarwoto. Lingkungan merupakan sekumpulan dari semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis, ruangan itu tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Hukum lingkungan. Pengertian hukum lingkungan merujuk pada bagian dari ilmu hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pengaturan, perlindungan, dan pelestarian, serta pemanfaatannya. ST Munajat Danusaputra mendefinisikan hukum lingkungan sebagai hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan hidup. Hukum lingkungan mengatur tentang apa saja yang dilarang dan apa saja yang diperbolehkan oleh masyarakat terhadap lingkungan. Kemudian, apa sih tujuan hukum lingkungan? Tujuannya yaitu terletak pada tata pengaturan pengelolaan lingkungan hidup secara rasional dan pelestarian sumber-sumber dayanya demikian rupa hingga tercegah penyusutan serta kemerosotan mutunya. Kemudian, apa sih fungsinya? Fungsi hukum lingkungan hidup yaitu jika ditinjau dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, baik langsung maupun tidak langsung. Hukum lingkungan berdasarkan permasalahan lingkungan. Yang pertama ada hukum perencanaan lingkungan, yang kedua ada hukum pengendalian pencemaran lingkungan, yang ketiga ada hukum penyelesaian sengketa lingkungan, yang terakhir ada hukum konservasi sumber daya alam. Fungsi Undang-Undang Lingkungan Hidup. Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup sehingga berfungsi sebagai payung atau umbrella edge bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada. Undang-Undang Lingkungan Hidup memuat ketentuan pokok bahwa pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkeseimbangan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Sejarah perkembangan lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama, era tradisional pada prakolonial, masyarakat hidup selaras dengan alam, memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan. Filosofi lokal seperti Tri Hitakarana dan Huma Betang mencerminkan hubungan harmonis dengan lingkungan. Yang kedua ada era kolonial pada 1600 sampai 1945. Eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi penjajah seperti perkebunan dan penambangan. Penambangan hutan dan konversi lahan meningkat menimbulkan kerusakan ekosistem. Yang ketiga ada era kemerdekaan awal pada 1945 sampai 1970-an.
fokus pembangunan ekonomi tanpa banyak memperhatikan keberlanjutan lingkungan, transmigrasi, dan pembukaan lahan memicu deforestasi. Yang keempat ada era Orde Baru pada 1970 sampai 1998. Pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam besar-besaran. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Masalah deforestasi dan kerusakan lingkungan meningkat. Yang kelima ada era reformasi pada 1998 sampai 2022. Kesadaran terhadap isu lingkungan meningkat. Ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tantangan seperti perubahan iklim, polusi, dan deforestasi tetap menjadi isu utama. Yang terakhir ada era terkini 2022 sampai sekarang. Yang pertama ada penguatan regulasi pengendalian pencemaran udara. Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara fokus pada pengawasan emisi industri dan transportasi, penerapan standar emisi yang lebih ketat. Yang kedua ada penanganan limbah plastik. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah dan target pengurangan sampah plastik 30% pada tahun 2025. Analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL. Pengertian AMDAL merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengolahan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Analisis mengenai lingkungan atau AMDAL mula-mula diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 yang selanjutnya diatur lebih rinci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Tujuan AMDAL sebagai sebuah instrumen dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan AMDAL adalah agar lingkungan hidup bisa dikelola dengan baik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan atau minimal mengurangi dampak buruknya dan melaksanakan kompensasi terhadap dampak tersebut. Fungsi AMDAL yang pertama ada memberikan masukan dalam setiap penyusunan rancangan teknik dari kegiatan atau rencana usaha secara mendetail. Selain itu, AMDAL akan memproses penyusunan rencana, pemantauan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua ada membantu pemerintah terkait proses pengambilan keputusan terhadap rencana kegiatan atau usaha terkait kelayakan lingkungan hidup hingga izin keluar. Yang terakhir ada memberi pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan hidup. Dasar hukum AMDAL, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dari dasar hukum AMDAL ini, para pengusaha yang berencana memiliki usaha atau kegiatan di suatu wilayah wajib hukumnya menaati keputusan berdasarkan analisis dampak lingkungan yang telah dilakukan. Penegakan hukum administrasi dalam pelaksanaan AMDAL. Penegakan hukum administrasi dalam pelaksanaan AMDAL, instrumen administrasi dalam penegakan hukum atas pelaksanaan izin lingkungan dilakukan dalam bentuk pengawasan, penegakan sanksi administrasi, dan gugatan tata usaha negara. Penggunaan instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh masyarakat atau badan hukum perdata. Sanksi.
Sanksi administrasi merupakan instrumen yang digunakan dalam rangka penegakan hukum lingkungan administrasi. Adapun sanksi administrasi terhadap penegakan hukum lingkungan dalam pelaksanaan izin lingkungan adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Sanksi pidana adalah hukuman yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran AMDAL berdasarkan ketentuan hukum pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Adapun sanksi pidana seperti pidana penjara dan pidana denda. Kemudian ada sanksi perdata. Adalah bentuk pertanggungjawaban hukum yang bertujuan untuk memulihkan kerugian ataupun dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran AMDAL. Studi kasus. Pada tahun 2023, sebagai contoh, pemerintah Indonesia semakin gencar melakukan kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Beberapa daerah bahkan telah melakukan larangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan industri daur ulang plastik dan mempromosikan penggunaan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kemudian pada tahun 2024, pemerintah bergeser fokusnya pada upaya untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, pengembangan teknologi daur ulang, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah sampah dari sumbernya. Perkembangan hukum lingkungan penanganan limbah plastik. Yang pertama ada peningkatan kesadaran. Baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat semakin menyadari pentingnya pengelolaan limbah plastik yang baik. Hal ini mendorong adanya inisiatif dan program-program yang lebih terarah. Kemudian yang kedua ada peraturan pemerintah yang lebih komprehensif. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang lebih rinci terkait pengelolaan sampah plastik, mulai dari produksi, konsumsi, hingga pembuangan akhir. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi multi-stakeholder. Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat bekerja sama untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah limbah plastik. Kemudian yang keempat ada tekanan internasional. Indonesia juga menghadapi tekanan dari komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah yang lebih ambisius dalam mengatasi masalah limbah plastik, terutama dalam konteks negosiasi perjanjian internasional terkait plastik. Tantangan dan peluang. Meskipun telah terjadi perkembangan yang signifikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penanganan limbah plastik di Indonesia. Antara lain, penerapan peraturan yang belum rata. Peraturan yang telah dibuat belum selalu diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian, kurangnya kesadaran masyarakat, di mana masih banyak masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik. Lalu, keterbatasan infrastruktur. Kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia masih belum memadai. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah hukum lingkungan bisnis merupakan landasan penting bagi perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan, menyeimbangkan profitabilitas dengan tanggung jawab terhadap lingkungan, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, seperti pengelolaan limbah yang baik, tidak hanya mencegah kerusakan lingkungan, tetapi juga membuka peluang bisnis dan meningkatkan reputasi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.